Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang UKBM, yaitu 10 jenis yang termasuk ke dalam UKBM. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang Posyandu. Kita masuk ke dalam pembahasan tentang Posyandu. Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jadi poinnya di sini, Posyandu merupakan salah satu wadah untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Terdapat strata pelayanan pada Posyandu atau tingkat aktivitas Posyandu. Yang pertama adalah Posyandu Pratama, 2. Posyandu Madya, 3. Posyandu Purnama, 4. Posyandu Mandiri. Selanjutnya, sasaran Posyandu yang pertama adalah bayi, 2. Balita, 3. Ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui, 4. Pasangan usia subur atau PUS. Kegiatan utama dari Posyandu itu sendiri yang pertama adalah kesehatan ibu dan anak atau KIA melibatkan ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita. 2. Keluarga berencana. Contohnya adalah pemberian kondom dan pemberian pil ulangan. 3. Imunisasi yang dapat diberikan disesuaikan dengan program terhadap bayi dan ibu hamil. Kegiatan keempat tentang gizi, penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan dan konseling gizi, PMT lokal atau pemberian makanan tambahan lokal, suplementasi vitamin A, serta tablet FE. 5. Pencegahan dan penanggulangan diare. Kita lanjut 5 langkah dalam Posyandu atau biasa disebut juga dengan 5 meja. Yang pertama, kegiatannya adalah pendaftaran dilaksanakan oleh kader. Kedua, penimbangan dilaksanakan juga oleh kader. 3. Pengisian KMS atau Kartu Menuju Sehat dilaksanakan oleh kader. 4. Penyuluhan dilaksanakan oleh kader. 5. Pelayanan kesehatan. Pelaksananya bisa kader bersama petugas puskesmas. Pelayanan kesehatan di meja 5 yang dapat diberikan oleh petugas puskesmas, misalnya tentang kontrasepsi, pemasangan IUD, kemudian tentang kesehatan atau pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan lain sebagainya yang bisa diberikan oleh petugas puskesmas di Posyandu. Kita masuk UKBM yang kedua, yaitu Poskesdes atau Pos Kesehatan Desa, yang merupakan UKBM yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Pelayanan apa saja yang diberikan di Poskesdes, yaitu upaya promotif, preventif, dan kuratif. Poin penting pada Poskesdes ini adalah tenaga kesehatannya terutama bidan. Sebelum kita masuk pembahasan kegiatan utama Poskesdes, jadi di beberapa kelurahan kecamatan di wilayah kerja puskesmas, program Poskesdes beberapa mengadaptasi menjadi Poskeskel atau Pos Kesehatan Kelurahan. Kegiatan utama dari Poskesdes adalah yang pertama, layanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta kesehatan anak. 2. Pengamatan dan kewaspadaan dini termasuk di dalamnya surveillance penyakit, surveillance gizi, surveillance perilaku berisiko, surveillance lingkungan, dan masalah kesehatan lainnya. Terakhir, penanganan kegawat daruratan kesehatan serta kesiapsiagaan terhadap bencana. Fungsi Poskesdes itu sendiri yang pertama adalah sebagai fasilitas pelayanan kesehatan guna lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Yang kedua, sebagai wahana kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. 3. Sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, tenaga yang terlibat di dalam Poskesdes atau Pos Kesehatan Desa yang pertama adalah kader kesehatan. Tentunya kader kesehatan ini telah memiliki pelatihan dari tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan di Poskesdes. Selanjutnya adalah tentang Pos UKK. Pos UKK merupakan singkatan dari Pos Upaya Kesehatan Kerja, yang merupakan wadah dari serangkaian upaya pemeliharaan kesehatan pekerja yang terencana, teratur, dan berkesinambungan. Pos UKK ini diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama pelayanan dasar untuk pekerja informal demi meningkatkan kesehatan pekerja.
Salah satu syarat pos UKK dapat dibentuk yaitu di lokasi kelompok kerja dengan jumlah pekerjanya minimal 10, paling banyak adalah 50 pekerja, dan diutamakan dari jenis pekerja yang sama. Contohnya, di kelompok pertanian, sentra industri, kaki lima, transportasi, dan lain sebagainya yang pekerjaannya sama. Persyaratan pembentukan dari pos UKK itu sendiri adalah yang pertama, ada kelompok pekerja yang membutuhkan pelayanan kesehatan kerja. Dua, ada keinginan masyarakat pekerja membentuk pos UKK. Tiga, ada kesediaan masyarakat pekerja menjadi kader pos UKK. Empat, ada tempat yang memadai untuk dijadikan pos UKK. Lima, tersedianya P3K serta P3P. 6. Tersedianya contoh APD untuk pekerja sesuai dengan jenis pekerjaannya. 7. Timbangan badan dan alat pengukur tinggi badan. 8. Meja, kursi, tempat tidur, dan lemari obat. 9. Adanya buku pencatatan dan pelaporan. 10. Adanya buku panduan dan media penyuluhan serta alat tulis. Persyaratan poin 1 hingga poin 6 harus dipenuhi untuk pembentukan pos UKK. Jenis pelayanan yang diberikan pada pos UKK yang pertama adalah pelayanan promotif, 2. Pelayanan preventif, 3. Pelayanan kuratif. Mari kita lihat pelayanan promotif apa saja yang didapatkan di pos UKK. Yang pertama adalah tentang PHBS, kemudian penyuluhan kesehatan kerja, kemudian konsultasi kesehatan kerja sederhana seperti gizi, APD, berhenti merokok dan kebugaran, dan lain sebagainya. Kemudian saran-saran untuk melakukan perubahan menuju norma sehat dalam bekerja. Semua kegiatan pelayanan promotif yang diberikan harus dilakukan pencatatan dan pelaporan. Kita masuk yang kedua, pelayanan preventif. Pelayanan preventif yang diberikan adalah pengenalan risiko bahaya di tempat kerja, penyediaan contoh dan kepatuhan penggunaan APD, mendorong upaya perbaikan lingkungan kerja seperti perbaikan aliran udara, pengolahan limbah cair, dan perbaikan ergonomi kesesuaian alat dengan manusia, serta membantu melaksanakan pemeriksaan kesehatan awal dan berkala, tentunya oleh petugas kesehatan. Sebelum pelayanan preventif ini dilakukan, maka perlu mendata terlebih dahulu jenis pekerjaan agar dapat mengetahui risiko yang mungkin timbul. Selanjutnya, pelayanan kuratif. Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan P3K dan P3P, serta pelayanan yang diberikan harus dilakukan pencatatan serta pelaporan. Kita lanjut. Kader kesehatan kerja ini merupakan anggota masyarakat atau kelompok pekerja yang jumlahnya sekitar 10% dari jumlah pekerja yang ada di pos UKK. Yang terakhir, peraturan yang mengatur tentang pos UKK terintegrasi diatur dalam Permenkes nomor 100 tahun 2015. Selanjutnya kita bahas tentang Poskestren. Poskestren merupakan singkatan dari Pos Kesehatan Pesantren, merupakan salah satu UKBM di lingkungan pondok pesantren dengan prinsip dari, oleh, dan untuk warga pondok pesantren, yang mengutamakan pelayanan promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dengan binaan puskesmas setempat. Jadi poin penting Poskestren adalah UKBM dilakukan di lingkungan pondok pesantren. Kita lihat selanjutnya, kader Poskestren ini biasanya disebut dengan santri husada, dipilih oleh pengurus Poskestren dan santri pondok pesantren yang bersedia secara sukarela, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Poskestren. Kemudian kriteria dari kader Poskestren itu sendiri, yang pertama adalah berasal dari santri atau alumni pondok pesantren. 2. Mempunyai jiwa pelopor, pembaharu, dan penggerak masyarakat. 3. Bersedia bekerja secara sukarela. 4. Telah mengikuti pelatihan atau orientasi kader tentang kesehatan. Kita lihat kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh kader Poskestren. Yang pertama, melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan. 2. Melakukan inspeksi sanitasi seperti pemeriksaan kesehatan lingkungan. 3. Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat. 4. Menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan. 5. Mengukur berat dan tinggi badan serta membantu petugas puskesmas yang datang atau petugas kesehatan lainnya yang datang ke sekolah untuk dilakukan pengukuran berat dan tinggi badan. 6. Memeriksa tajam penglihatan. 7. Mendeteksi dini masalah kesehatan jiwa dan nafsa.
8. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai kewenangannya, misalnya pemberian vitamin, pemberian tablet FE dan oralit, serta menolong santri yang sakit. Tentunya kader Poskesden sudah dilatih terlebih dahulu tentang kesehatan. Kemudian, melakukan pencatatan pada buku catatan Poskesden. Semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kader Poskesden harus dicatat pada buku catatan Poskesden. Terakhir, mengadakan pemutakhiran data sasaran Poskesden. Pedoman penyelenggaraan dan pembinaan Poskesden diatur dalam Permenkes RI nomor 1 tahun 2013. UKBM selanjutnya yang nomor 5 adalah WOD atau POD, yaitu warung obat desa atau pos obat desa, yang merupakan tempat di mana masyarakat pedesaan dapat dengan mudah memperoleh obat bermutu dan terjangkau untuk pengobatan sendiri. Tujuannya adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam memperluas akses pelayanan kesehatan serta memajukan ekonomi rakyat pedesaan. WOD diselenggarakan oleh kader kesehatan atau tenaga kesehatan yang telah dilatih. Kemudian ini adalah hubungan WOD dengan posyandu, puskesmas, serta pos kesehatan. Jadi WOD tetap berada di bawah puskesmas dan dibimbing oleh dokter yang berada di puskesmas. Pedoman penyelenggaraan WOD diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 983-Menkes-SK-8-2004. Sekian dulu pembahasan kita tentang jenis UKBM. 5 jenis UKBM selanjutnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.